saya Aulianisa Muslifatimah dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Primageraha. Pada video pembelajaran kali ini sebagai tugas mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang perkembangan peserta didik dalam pendidikan. Mari teman-teman mendengarkan pemaparan materi yang saya sampaikan sebagai berikut videonya. Yang pertama, saya akan membahas konsep dasar perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dalam pendidikan merujuk pada proses perubahan dan pertumbuhan yang dialami oleh seorang individu dalam masa hidupnya. Mencakup aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Pemahaman terhadap konsep ini penting bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik menurut Muniarti tahun 2020. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan adalah dua konsep yang sering digunakan dalam konteks perkembangan peserta didik. Pertumbuhan merujuk pada perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, seperti peningkatan tinggi dan berat badan. Sedangkan perkembangan mencakup perubahan kualitatif dalam aspek psikologis dan sosial, seperti peningkatan kemampuan berpikir dan berinteraksi sosial menurut Makmur tahun 2024. Apa sih kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik? Ada yang tahu nggak? Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik antara lain, yang pertama ada faktor genetik, yang kedua ada faktor lingkungan, yang ketiga ada faktor interaksi sosial. Faktor genetik menentukan potensi dasar individu, sedangkan faktor lingkungan dan faktor interaksi sosial berperan dalam mengembangkan atau menghambat potensi tersebut. Selanjutnya kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Ada beberapa prinsip-prinsip perkembangan peserta didik, antara lain yang pertama, perkembangan fungsi jasmani dan rohani berlangsung sebagai satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. Yang kedua, setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan seseorang individu baik secara keseluruhan maupun dalam aspek-aspeknya tidak bersifat konstan dan melainkan berirama. Yang keempat, proses perkembangan mengikuti pola tertentu. Yang kelima, proses perkembangan bersifat berkesinambungan. Yang keenam, aspek perkembangan saling berkaitan atau berkorelasi secara bermakna. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ada perkembangan berlangsung dari pola umum menuju pola khusus. Perkembangan peserta didik juga memiliki aspek-aspek secara komprehensif, sangat penting bagi pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif. Setiap aspek perkembangan saling berinteraksi dan mempengaruhi proses belajar mengajar. Yang pertama ada aspek fisik atau motorik. Perkembangan aspek fisik atau motorik ini mencakup pertumbuhan tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik peserta didik. Selanjutnya yang kedua ada aspek kognitif. Aspek kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Yang ketiga ada aspek sosial. Aspek sosial mencakup kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan memahami norma-norma sosial. Yang keempat, aspek emosional. Aspek emosional melibatkan pengelolaan perasaan dan respon terhadap situasi tertentu. Yang kelima, aspek moral dan spiritual. Aspek moral dan spiritual berkaitan dengan pemahaman tentang nilai-nilai etika dan keyakinan. Yang keenam ada aspek bahasa. Aspek bahasa meliputi kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Yang ketujuh ada aspek seni. Aspek seni berkaitan dengan apresiasi dan ekspresi kreatif melalui berbagai bentuk seni. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada aspek kepribadian. Aspek kepribadian mencakup karakteristik individu yang unik, termasuk pola pikir, perasaan, dan perilaku yang konsisten.
teman-teman, ada pula tahapan perkembangan peserta didik antara lain yang pertama masa sekolah dasar atau disebut SD. Mereka belajar paling efektif melalui pengalaman langsung dan manipulasi objek nyata. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang melibatkan aktivitas konkret sangat dianjurkan untuk memfasilitasi pemahaman konsep pada tahap ini. Yang kedua ada masa sekolah menengah pertama atau kita sering sebut dengan SMP. Tahap operasional formal pada fase ini, mereka mulai mampu berpikir abstrak dan logis, serta dapat memahami konsep hipotesis. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk melakukan penalaran deduktif dan induktif, serta memecahkan masalah yang lebih kompleks. Nah, selanjutnya ada perkembangan fisik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ada beberapa faktor-faktor penting yang mempengaruhinya, antara lain yang pertama ada genetik, yang kedua ada nutrisi, yang ketiga ada aktivitas fisik, yang keempat ada sosial ekonomi, yang kelima ada perawatan medis, yang keenam ada psikologis, dan yang terakhir yang ketujuh ada teknologi. Ada pula perkembangan sosial dan emosional dalam pendidikan. Beberapa faktor mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional siswa, antara lain yang pertama ada keluarga, yang kedua ada kematangan, yang ketiga ada lingkungan sekolah, dan yang terakhir yang keempat ada status sosial. Ekonomi sangat mempengaruhi perkembangan ini. Dan sekolah pun memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa melalui yang pertama pendidikan karakter, yang kedua pembelajaran sosial dan emosional atau kita sebut dengan PSE, dan yang terakhir yang ketiga ada lingkungan sekolah yang mendukung. Baik teman-teman, sebelum saya menutup pemaparan materi kali ini, saya akan sedikit menyimpulkan perkembangan peserta didik harus dipahami secara menyeluruh agar strategi pembelajaran menjadi lebih efektif dan tepat pada sasaran. Ada pula saran untuk teman-teman audiens, pendidikan perlu lebih responsif terhadap tahapan perkembangan dan melibatkan keluarga dalam proses pendidikan. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga teman-teman audiens bisa memahami dan menerapkan. Jika kalau ada kata-kata yang salah atau tidak enak didengar, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.